Bilangan pasal 16 ayat 1-22 dan ayat 24-50. Maka Korah anak Yizhar anak Kehat anak Lewi, serta Datan dan Abiram anak-anak Eliab, dan On anak Pelet, anak-anak Ruben, mengambil tindakan. Dan mereka bangkit ke hadapan Musa, juga pria-pria dari Bani Israel, 250 orang pemimpin umat yang dipilih dalam pertemuan, para pria yang ternama. Lalu mereka berkumpul melawan Musa dan Harun, dan berkata kepada keduanya, "Cukuplah bagimu. Karena seluruh umat, semuanya itu kudus, dan Yahwe ada di tengah-tengah mereka. Lalu, mengapa kamu mengangkat dirimu di atas jemaat Yahwe?" Dan Musa mendengarnya, lalu tersungkurlah dia pada mukanya. Kemudian dia berbicara kepada Korah dan kepada seluruh pengikutnya, dengan mengatakan, "Pada pagi hari, maka biarlah Yahwe menyatakan siapa yang menjadi miliknya dan siapa yang kudus dan siapa yang akan dia dekatkan kepadanya, dan terhadap orang yang dia jatuhkan pilihan atasnya, dia akan mendekatkan kepadanya. Lakukanlah ini, ambillah bagimu pedupaan-pedupaan Korah dan seluruh pengikutnya, dan taruhlah api ke dalamnya, dan letakkanlah di atasnya wewangian di hadapan Yahwe esok, maka jadilah, orang yang akan Yahwe pilih, dialah yang kudus. Cukuplah bagimu, hai anak-anak Lewi." Dan Musa berkata kepada Korah, "Dengarlah sekarang, hai anak-anak Lewi. Apakah terlalu kecil bagimu bahwa Elohim Israel telah memisahkan kamu dari umat Israel untuk membawa kamu dekat kepadanya untuk mengerjakan pelayanan tabernakel Yahwe dan untuk berdiri di hadapan jemaat untuk melayani mereka? Dan dia membawa kamu dekat, juga seluruh saudaramu anak-anak Lewi bersamamu. Dan apakah kamu akan mencari jabatan imam juga? Oleh karena itulah, kamu dan seluruh kumpulanmu telah berkumpul bersama melawan Yahwe. Lalu Harun, siapakah dia sehingga engkau bersungut-sungut menentang dia?" Dan Musa telah mengirim orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi mereka menjawab, "Kami tidak akan datang. Apakah perkara kecil bahwa kamu membawa kami keluar dari negeri yang berlimpah susu dan madunya, untuk membunuh kami di padang gurun, bahwa kamu juga menjadikan dirimu sendiri pemimpin atas kami? Kamu juga tidak membawa kami ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, atau memberikan kepada kami ladang-ladang atau kebun-kebun anggur sebagai warisan kami, akankah kamu cungkil mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." Dan Musa menjadi sangat marah dan berkata kepada Yahwe, "Janganlah berpaling kepada persembahan hunjukan mereka, aku tidak pernah mengambil seekor keledai pun dari mereka, dan tidak pernah menyakiti seorang pun dari mereka." Dan Musa berkata kepada Korah, "Engkau dan seluruh kumpulanmu, haruslah menghadap Yahwe esok, engkau dan mereka juga Harun. Dan tiap-tiap orang haruslah mengambil pedupaannya, serta haruslah kamu menaruh dupa di atasnya, dan haruslah kamu masing-masing membawa pedupaannya ke hadapan Yahwe, 250 pedupaan, juga engkau beserta Harun dengan masing-masing pedupaannya. Dan mereka masing-masing mengambil pedupaannya, dan menyalakan api di atasnya dan menaruh dupa di atasnya, lalu mereka berdiri di depan pintu kemah pertemuan beserta Musa dan Harun. Dan Korah mengumpulkan seluruh umat itu melawan mereka di depan pintu kemah pertemuan, dan kemuliaan Yahwe tampak kepada seluruh umat itu. Kemudian berfirmanlah Yahwe kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, dan biarlah aku mengakhiri mereka dalam sekejap." Namun tersungkurlah mereka pada mukanya dan berkata, "Ya Elohim, Elohim dari roh segala makhluk hidup, apakah karena satu orang berdosa dan engkau murka terhadap segenap umat ini? Berbicaralah kepada umat itu dengan mengatakan, jauhkanlah dirimu dari sekeliling perkemahan Korah, Datan dan Abiram." Dan bangkitlah Musa lalu pergi ke arah Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel berjalan mengikutinya, dan dia berbicara kepada umat itu, dengan mengatakan, "Menyingkirlah sekarang dari perkemahan orang-orang fasik itu, dan biarlah kamu tidak bersentuhan dengan segala yang ada pada mereka, agar kamu pun jangan tersapu bersama segala dosa mereka." Dan mereka menjauhkan diri dari tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram, dari sekelilingnya. Dan Datan serta Abiram keluar seraya berdiri di pintu perkemahan mereka, juga istri-istri mereka dan anak-anak mereka serta kanak-kanak mereka. Dan Musa berkata, "Dengan ini kamu akan mengetahui bahwa Yahwe telah mengutus aku untuk melakukan segala perbuatan ini karena bukan dari kemauanku sendiri. Jika mereka mati seperti matinya setiap manusia, dan dilawat-lawatan setiap manusia atas mereka, maka Yahwe tidak mengutus aku."
Namun jika Yahwe mengadakan sesuatu yang baru, dan tanah mengangakkan mulutnya serta menelan mereka dan segala yang mereka punyai, dan mereka turun hidup-hidup ke alam maut, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang itu telah menghina Yahwe. Dan terjadilah, ketika dia selesai mengatakan semua kata-katanya itu, maka terbelah dualah tanah yang ada di bawah mereka, dan bumi mengangakkan mulutnya dan menelan mereka serta seisi rumah mereka, dan semua orang yang dimiliki Korah, dan segala kepunyaan mereka. Dan turunlah mereka hidup-hidup serta segala yang mereka miliki ke dunia orang mati, dan bumi menutup di atas mereka dan memusnahkan mereka dari tengah-tengah jemaat itu. Dan seluruh orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian seturut teriakan mereka karena mereka berkata, jangan-jangan bumi akan menelan kita. Lalu api keluar dari Yahwe dan melahap ke-250 orang yang membawa dupa itu. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, agar dia mengangkat pedupaan-pedupaan dari antara pembakaran itu, dan tebarkanlah apinya ke depan, karena mereka telah menjadi kudus. Mengenai pedupaan-pedupaan orang-orang berdosa terhadap jiwanya, maka mereka harus membuatnya menjadi lempengan-lempengan tempaan sebagai pelapis untuk mezbah, karena mereka telah membawanya ke hadapan Yahwe dan menjadi kudus. Dan hal ini adalah sebagai tanda bagi Bani Israel. Dan Imam Eleazar mengambil pedupaan-pedupaan tembaga itu yang orang-orang yang terbakar itu telah membawanya, dan mereka menempanya sebagai pelapis mezbah, suatu ingat-ingatan bagi Bani Israel, supaya orang asing yang bukan dari keturunan Harun sendiri tidak mendekat untuk membakar dupa di hadapan Yahwe, dan dia tidak menjadi seperti Korah dan seperti jemaatnya, sebagaimana yang telah Yahwe firmankan kepadanya dengan perantaraan Musa. Dan pada keesokan harinya bersungut-sungutlah seluruh umat Bani Israel melawan Musa dan melawan Harun, dengan mengatakan, kamu telah membunuh umat Yahwe. Dan terjadilah ketika umat itu dikumpulkan melawan Musa dan melawan Harun, dan mereka menengok ke arah kemah pertemuan, dan tampaklah, awan telah menutupinya, dan terlihatlah kemuliaan Yahwe. Lalu datanglah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, jauhkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, dan aku akan menghabiskan mereka dalam sekejap. Dan tersungkurlah mereka pada mukanya. Lalu Musa berkata kepada Harun, ambillah pedupaan dan taruhlah di atasnya bara api dari mezbah, dan bubuhkanlah dupa, dan bawalah secepatnya kepada umat itu dan adakanlah penebusan bagi mereka, karena murka telah keluar dari hadapan Yahwe, tulah telah dimulai. Dan Harun mengambil seperti yang telah Musa katakan. Lalu ia berlari ke tengah-tengah umat itu, dan tampaklah tulah itu telah mulai di antara orang-orang itu. Kemudian dia menaruh dupa itu dan mengadakan penebusan bagi orang-orang itu, lalu ia berdiri di antara yang mati dan yang hidup, dan berhentilah tulah itu. Dan terjadilah, yang mati oleh tulah itu ada 14.700 orang, selain dari mereka yang mati dalam perkara Korah. Dan Harun kembali kepada Musa, ke pintu kemah pertemuan, dan tulah itu berhenti. Bilangan pasal 17 ayat 1-13. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan ambillah dari setiap suku, 1 tongkat kepunyaan keluarga leluhur mereka dari setiap pemimpin-pemimpin mereka menurut keluarga leluhur mereka, 12 tongkat, haruslah engkau menuliskan nama masing-masing pada tongkatnya. Dan haruslah engkau menuliskan nama Harun pada tongkat Lewi, karena 1 tongkat untuk 1 kepala keluarga leluhur mereka. Dan haruslah engkau meletakkannya di dalam kemah pertemuan, di depan tabut kesaksian, tempat aku bertemu dengan engkau di sana. Dan akan terjadi, tongkat orang yang atasnya akan kupilih, itu akan bertunas. Dan olehku sungut-sungut Bani Israel yang mereka keluhkan kepadamu, akan kubuat tenang. Dan berbicaralah Musa kepada Bani Israel, dan semua pemimpin mereka memberikan 1 tongkat kepunyaan setiap pemimpin, menurut rumah ayahnya, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat mereka. Dan Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Yahwe, di dalam kemah kesaksian. Dan terjadilah pada keesokan harinya, bahwa Musa masuk ke dalam kemah kesaksian dan tampaklah, tongkat Harun bagi keluarga Lewi telah bertunas dan mengeluarkan kuncup dan mengembangkan bunga, dan menghasilkan buah badam. Dan Musa membawa keluar semua tongkat itu dari hadapan Yahwe kepada seluruh Bani Israel. Dan mereka melihatnya lalu masing-masing mengambil tongkatnya. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa,
Bawalah kembali tongkat Harun itu ke depan tabut kesaksian, sebagai simpanan, sebagai tanda bagi generasi pemberontak itu, dan biarlah sungut-sungut mereka pada diriku berhenti, dan janganlah mereka mati. Dan Musa melakukan semuanya seperti yang telah diperintahkan Yahwe kepadanya, demikianlah dia melakukannya. Dan berbicaralah Bani Israel kepada Musa dengan mengatakan, lihatlah, kami mati, kami binasa, kami semua binasa. Setiap orang yang mendekat ke tabernakel Yahwe akan mati. Haruskah kami berakhir untuk binasa? Bilangan pasal 18 ayat 1-32. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Harun, engkau dan anak-anakmu dan rumah ayahmu yang bersamamu harus menanggung kesalahan tempat kudus. Dan engkau dengan anak-anak yang bersamamu harus menanggung kesalahan imamatmu. Dan bawalah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku leluhurmu, mendekat bersama engkau, sehingga mereka boleh menggabungkan diri denganmu, dan biarlah mereka melayani engkau ketika engkau dan anak-anak yang bersama engkau ada di hadapan kemah kesaksian. Dan mereka harus memegang tanggung jawabmu, juga tanggung jawab atas seluruh kemah, hanya, mereka tidak boleh mendekat pada perkakas-perkakas tempat kudus dan pada mezbah, supaya, baik mereka maupun kamu, jangan mati. Dan mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan memegang tanggung jawab kemah pertemuan untuk seluruh pelayanan kemah itu, dan orang asing tidak boleh mendekat kepadamu. Dan kamu harus memegang tanggung jawab tempat kudus dan tanggung jawab atas mezbah, supaya tidak ada lagi murka atas Bani Israel. Dan sesungguhnya aku sendiri telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel, sebagai pemberian kepadamu, mereka diabdikan kepada Yahwe, untuk mengerjakan pelayanan kemah pertemuan. Dan engkau serta anak-anak yang bersamamu, haruslah memelihara imamatmu untuk segala hal yang ada di mezbah dan untuk yang ada di bagian dalam dari tabir. Aku telah memberikan imamatmu sebagai pemberian sehingga engkau mengerjakan pelayanan, tetapi orang asing yang mendekat haruslah dia dibunuh mati. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Harun, dan aku, lihatlah, aku telah memberikan kepadamu tanggung jawab atas persembahan-persembahan hunjukanku dari segala hal kudus Bani Israel. Aku telah memberikannya kepadamu sebagai bagian yang diurapi, juga kepada anak-anakmu sebagai ketetapan untuk selamanya. Inilah yang akan menjadi milikmu dari hal-hal yang maha kudus dari api, semua persembahan mereka sehubungan dengan setiap persembahan sajian mereka, dan sehubungan dengan setiap persembahan penghapus dosa mereka, dan sehubungan dengan setiap persembahan penebus salah mereka, yang mereka bayarkan kepadaku. Itulah kemahakudusan bagimu dan bagi anak-anakmu. Dari kemahakudusan itu engkau harus memakannya. Semua laki-laki harus memakannya. Haruslah itu kudus bagimu. Dan inilah milikmu, persembahan hunjukan dari pemberian mereka dalam setiap persembahan ayunan Bani Israel. Aku telah memberikannya kepadamu dan kepada anak-anak lelakimu dan kepada anak-anak perempuanmu yang bersama engkau, sebagai ketetapan selamanya. Setiap orang yang tahir dalam rumahmu haruslah memakannya. Dan semua yang terbaik dari minyak segar dan semua yang terbaik dari anggur segar dan biji-bijian, hasil pertama yang mereka berikan kepada Yahwe, aku telah memberikannya kepadamu. Semua buah sulung yang ada di tanah mereka, yang mereka bawa kepada Yahwe akan menjadi kepunyaanmu, setiap orang yang tahir dalam rumahmu haruslah memakannya. Setiap barang bakti di Israel akan menjadi milikmu. Setiap yang pertama membuka kandungan dari segala makhluk dari antara manusia dan dari antara binatang, yang mereka persembahkan kepada Yahwe, akan menjadi milikmu. Hanya, pastikanlah engkau menebus setiap anak sulung manusia dan menebus setiap anak sulung binatang yang cemar. Dan tebusan mereka, dari yang berumur 1 bulan engkau harus menebusnya dengan nilai 5 sikal perak menurut sikal kudus, yang adalah 20 gera. Namun anak sulung lembu, atau anak sulung domba, atau anak sulung kambing, janganlah engkau menebus, mereka itu kudus. Darah mereka haruslah engkau percikkan ke atas mezbah, dan haruslah engkau bakar lemaknya, suatu persembahan api-apian, sebagai bau harum yang menenangkan bagi Yahwe. Dan dagingnya menjadi milikmu, seperti dada persembahan ayunan dan seperti paha kanan, itulah milikmu. Dan semua persembahan hunjukan dari hal-hal kudus yang Bani Israel hunjukkan kepada Yahwe, telah aku berikan kepadamu dan kepada anak-anak lelakimu, dan kepada anak-anak perempuanmu yang bersama engkau, dengan suatu ketetapan untuk selamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selamanya di hadapan Yahwe bagimu dan bagi keturunanmu yang bersamamu. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Harun, engkau tidak akan mempunyai milik pusaka di negeri mereka, dan tidak ada bagian yang menjadi milikmu di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan warisanmu di tengah-tengah Bani Israel. Dan mengenai keturunan Lewi, lihatlah,
Aku telah memberikan seluruh persepuluhan di Israel sebagai warisan, sebagai ganti pelayanan mereka karena mereka mengerjakan pelayanan kemah pertemuan. Dan janganlah Bani Israel mendekat lagi ke kemah pertemuan, sehingga mereka menanggung dosa dan mati. Tetapi orang-orang Lewi sendiri harus mengerjakan pelayanan kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung kesalahannya. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi keturunanmu. Dan di tengah-tengah Bani Israel mereka tidak memiliki warisan, karena persepuluhan dari Bani Israel yang mereka hunjukkan kepada Yahwe sebagai suatu persembahan hunjukan, telah aku berikan kepada orang Lewi sebagai warisan. Karena itu aku telah berfirman kepada mereka, di tengah-tengah Bani Israel mereka tidak akan memiliki warisan. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, dan kepada orang-orang Lewi engkau harus berbicara dan engkau harus berkata kepada mereka, apabila kamu mengambil dari Bani Israel persepuluhan yang telah kuberikan kepadamu dari mereka sebagai warisanmu, maka haruslah kamu menghunjukkan daripadanya persembahan hunjukan Yahwe, 1/10 dari persepuluhan itu. Dan persembahan hunjukanmu akan diperhitungkan kepadamu sebagai sajian dari tempat pengirikanmu atau sebagai hasil penuh dari tempat pemerasan anggurmu. Jadi, kamu juga harus menghunjukkan persembahan hunjukan Yahwe dari seluruh persepuluhan yang kamu terima dari Bani Israel, dan darinya kamu harus memberikan persembahan hunjukan Yahwe kepada Imam Harun. Dari segala pemberianmu, engkau harus menghunjukkan seluruh persembahan hunjukan Yahwe dari segala lemak-lemaknya, yaitu hal-hal kudus daripadanya. Dan engkau harus berkata kepada mereka, tatkala kamu mengangkat lemaknya daripadanya, maka hal itu diperhitungkan atas orang-orang Lewi sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Dan kamu boleh memakannya di segala tempat, kamu dan seisi rumahmu, karena itulah upahmu sebagai ganti pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan janganlah kamu menanggung dosa karenanya, tatkala kamu mengangkat lemak daripadanya, dan janganlah kamu menajiskan hal-hal kudus Bani Israel, dan janganlah mati. Bilangan pasal 19 ayat 1-22. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, inilah ketetapan hukum yang Yahwe perintahkan dengan berfirman, berbicaralah kepada Bani Israel, dan biarlah mereka mengambil untuk engkau seekor lembu betina merah yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, yang ke pundaknya kuk tidak pernah ditumpangkan. Dan engkau harus memberikannya kepada Imam Eleazar, dan dia harus membawanya keluar dari perkemahan, dan menyembelihnya di hadapannya. Dan Imam Eleazar harus mengambil dari darahnya dengan jarinya, dan memercikkan dari darah itu 7 kali ke sebelah depan kemah pertemuan. Dan dia harus membakar lembu betina itu di depan matanya, dengan kulitnya dan dagingnya dan darahnya, bersama kotorannya, dia harus membakarnya. Dan haruslah imam itu mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmisi, dan haruslah dia melemparkannya ke tengah-tengah lembu betina yang sedang terbakar itu. Kemudian imam itu haruslah mencuci pakaiannya dan memandikan tubuhnya dalam air. Dan sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, dan imam itu menjadi najis sampai petang. Dan orang yang membakarnya itu haruslah mencuci pakaiannya dalam air, dan haruslah dia memandikan tubuhnya dalam air, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan seseorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu betina itu, dan haruslah dia menyimpannya di tempat yang bersih di luar perkemahan. Dan bagi jemaat Bani Israel, haruslah itu ada sebagai simpanan untuk air penahiran, itulah persembahan penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu betina itu haruslah mencuci pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang, dan haruslah itu menjadi suatu ketetapan untuk selamanya bagi Bani Israel dan bagi pengembara yang menumpang di tengah-tengah mereka. Dia yang menyentuh mayat seorang manusia maka dia menjadi najis 7 hari. Dia haruslah menahirkan dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, maka dia akan tahir. Dan jika dia tidak menahirkan dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, maka dia tidak akan tahir. Setiap orang yang menyentuh yang mati, seorang manusia yang mati, dan tidak menahirkan dirinya, dia telah mencemarkan tabernakel Yahwe, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air penahiran tidaklah dipercikkan atasnya. Dia itu najis, kenajisannya masih ada padanya. Inilah hukum seseorang yang mati di dalam kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan semua yang ada di dalam kemah itu, menjadi najis 7 hari lamanya. Setiap bejana terbuka yang tanpa tutup tali di atasnya, najislah itu. Dan setiap orang yang bersentuhan dengan seseorang yang ditembus pedang di tanah terbuka, atau dengan yang mati atau dengan tulang manusia atau dengan kuburan, dia menjadi najis 7 hari. Dan bagi orang yang najis, mereka harus mengambil dari abu bakaran persembahan penghapus dosa itu,
dan mengucurkan air jernih ke atasnya, di dalam sebuah bejana. Dan seseorang yang tahir haruslah mengambil hisop, dan mencelupkannya ke dalam air itu, dan haruslah dia memercikkannya ke atas kemah, dan ke atas setiap perkakas, dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang bersentuhan dengan tulang, atau dengan yang tertikam, atau dengan yang mati, atau dengan kuburan. Dan orang yang tahir itu haruslah memercikkannya atas orang yang najis itu pada hari ketiga dan pada hari yang ketujuh, dan haruslah dia menahirkannya pada hari yang ketujuh itu, dan haruslah dia mencuci pakaian-pakaiannya dan mandi dengan air, maka dia akan menjadi tahir pada waktu petang. Namun orang yang menjadi najis dan tidak menahirkan dirinya, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah jemaat, karena dia telah menajiskan tempat kudus Yahwe. Air penahiran tidak dipercikkan atasnya, dia tetap najis. Dan bagi mereka hal itu telah menjadi ketetapan untuk selamanya. Dan yang memercikkan air penahiran itu haruslah mencuci pakaian-pakaiannya, dan yang menyentuh air penahiran itu menjadi najis sampai petang. Dan semua yang orang najis itu sentuh akan menjadi najis, dan orang yang menyentuhnya akan menjadi najis sampai petang. Bilangan pasal 20 ayat 1-29. Dan tibalah Bani Israel, segenap umat itu, di padang gurun Sin pada bulan pertama, dan tinggallah bangsa itu di Kades. Dan matilah Miriam di sana, dan dikuburkan di sana. Dan tidak ada air bagi jemaat itu, maka mereka berkumpul menentang Musa dan menentang Harun. Dan berselisihlah bangsa itu dengan Musa dan berbicara sambil berkata, seandainya kami mati bersama kematian saudara-saudara kami di hadapan Yahwe. Dan mengapakah kamu membawa jemaat Yahwe ke padang gurun ini untuk mati di sini, kami dan ternak-ternak kami? Dan mengapakah kamu membawa kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, tempat tanpa biji-bijian atau pohon ara atau tanaman anggur atau pohon delima, bahkan tidak ada air untuk minum? Dan pergilah Musa dan Harun dari hadapan jemaat itu ke pintu kemah pertemuan dan tersungkurlah mereka pada mukanya. Dan tampaklah kemuliaan Yahwe kepada mereka. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, ambillah tongkat dan kumpulkanlah umat itu, engkau dan Harun, saudaramu. Dan berbicaralah pada bukit batu itu di depan mata mereka dan dia akan memberikan air. Dan haruslah engkau membawa kepada mereka air dari bukit batu itu dan memberi minum umat itu serta ternak-ternaknya. Dan Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Yahwe, seperti yang telah difirmankannya. Dan Musa serta Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu dan dia berkata kepada mereka, dengarlah sekarang para pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu? Dan Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, dan keluarlah air sangat banyak, dan minumlah seluruh umat itu serta ternaknya. Kemudian berfirmanlah Yahwe kepada Musa dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel, oleh sebab itu engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Inilah air Meribah, karena Bani Israel berselisih dengan Yahwe, dan dia dikuduskan di antara mereka. Dan Musa mengirim utusan-utusan dari Kades kepada Raja Edom. Demikianlah saudaramu Israel mengatakan, engkau telah mengetahui semua kesusahan yang telah kami dapatkan, bahwa leluhur kami pergi ke Mesir, dan diam di Mesir untuk waktu yang lama. Dan orang-orang Mesir itu berbuat jahat kepada kami dan leluhur kami. Dan kami berseru kepada Yahwe, dan dia mendengar suara kami, dan mengirim seorang utusan, dan sedang membawa kami keluar dari Mesir. Dan lihatlah, kami berada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Tolong biarkan kami melewati negerimu, kami tidak akan melewati ladang, tidak juga akan melewati kebun anggur, tidak juga kami akan minum air sumur, kami akan berjalan melewati jalan raja. Kami tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami telah melewati perbatasanmu. Dan berkatalah orang Edom kepadanya, janganlah engkau menyeberang kepadaku, agar jangan aku keluar menghadapi engkau dengan pedang. Dan Bani Israel berkata kepadanya, biarlah kami melewati jalan besar, dan jika kami minum airmu, aku dan ternakku, maka kami akan memberi harga, aku hanya akan lewat dengan berjalan kaki. Dan dia menjawab, engkau tidak boleh lewat. Dan orang Edom keluar untuk menghadapi mereka, dengan banyak orang dan dengan tangan yang kuat. Dan orang Edom menolak untuk mengizinkan orang Israel melewati perbatasannya. Dan menyimpanglah orang Israel daripadanya. Dan berangkatlah Bani Israel, seluruh umat itu, dari Kades dan tiba di Gunung Hor. Dan berbicaralah Yahwe kepada Musa dan kepada Harun di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom dengan berfirman. Harun akan dikumpulkan kepada leluhur bangsanya,
karena dia tidak boleh masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada Bani Israel, karena kamu tidak taat atas firman-Ku di air Meriba. Ambillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Dan tanggalkanlah pakaian Harun dan pakaikanlah kepada Eleazar anaknya. Dan Harun akan dikumpulkan dan mati di sana. Dan Musa melakukan seperti apa yang telah diperintahkan Yahwe, dan mereka pergi naik ke Gunung Hor di depan mata seluruh umat. Lalu Musa menanggalkan pakaian Harun, dan memakaikannya kepada Eleazar anaknya. Dan Harun mati di sana, di puncak gunung itu. Dan turunlah Musa serta Eleazar dari gunung itu. Dan seluruh umat melihat bahwa Harun telah mati, dan seluruh keluarga Israel menangisi Harun 30 hari.